Ya, Nama Budaya pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi kembali menjumpai Anda tentunya di acara Manage Your Mind, di mana kita memberikan satu informasi yang bermanfaat untuk lebih mengenal siapa diri kita sendiri. Dan tentunya bagaimana kita memanage pikiran kita agar hidup kita menjadi bahagia. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini tentunya saya ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau sudah biasa ada di Dharma TV. Kita sapa dulu beliau, Biku Dhammawicayo Mahathera. Apa kabar Bante? Ya, Sukyoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama dengan membangkitkan kebijaksanaan batin dan pikiran kita bersama. Ya. Baik, pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin bagi orang awam ini agak asing ya, kecuali dari teman-teman atau saudara-saudara dari Buddhism, yaitu apa dan siapa itu Bodhisattva. Baik, kita simak, mungkin ada persamaan dengan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Baik, Bante, sebenarnya pengertian Bodhisattva itu apa dan dari asal apa itu? Kata itu. Bodhisattva itu dari dua kata, bodhi dan satwa. Satwa itu adalah makhluk. Bodhi ini adalah yang bertujuan untuk mencapai kesadaran sempurna. Jadi dengan demikian ini, siapapun juga dalam kehidupan kita bersama sesungguhnya kita semua adalah calon-calon Buddha, karena kita juga punya batin dan pikiran. Siapapun juga yang melatih batin dan pikiran terus-menerus, ini pada satu saat dia akan mencapai pencerahan, kesempurnaan dalam batinnya. Jadi dia akan menjadi makhluk yang tercerahkan atau bodhi. Oh gitu ya, Bodhisattva. Ya. Di dalam Buddhism juga begitu. Artinya itu ya Bante ya. Jadi ya, seseorang, jadi siapapun mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang Buddha atau Bodhisattva ini. Sesungguhnya gimana pun juga semua orang itu punya cita-cita yang tertinggi, bagaimana dia bisa menemukan pencerahan agung yang sudah terbebaskan dari semua penderitaan lagi, tidak diperbudak oleh kebodohan, ketidaktahuan kita dalam teori ini teori itu. Jadi kita harus buang semua teori-teori yang salah, tetapi kita harus menemukan inti yang terbaik, bagaimana kita bersama-sama bisa membebaskan dari semua penderitaan. Disitulah tercerahkan akan bisa dirasakan oleh tiap-tiap individu. Oke, saya mempertanyakan hal ini karena saya pernah mendengar di Bante, hanya keturunan dari orang suci inilah yang bisa mencapai kemuliaan. Berarti tidak ada kesempatan bagi orang lain. Sesungguhnya begini ya, keturunan kebudayaan itu begitu luas ya, jadi tidak bisa dikatakan sebagai semuanya tergantung keturunan seorang Buddha, tetapi sesungguhnya tergantung paramita yang mereka kembangkan. Karena seperti Buddha kita, Buddha Gautama kita, dulu sebelum beliau mencapai kebudayaan, dia sudah punya kesaktian yang luar biasa. Pokoknya dari ilmu kesaktian apapun juga dia sudah milikin. Tetapi dia begitu bertekad melihat kehebatan Sang Buddha, dia lebih hebat dan lebih bagus. Dia kepingin seperti Sang Buddha itu. Jadi dia tidak mau memikirkan aku mau jadi seperti beliau saat ini juga. Dia tidak berpikir gitu. Aku mau menjadi seperti Sang Buddha yang aku lihat saat ini di waktu yang akan datang. Jadi dia bertekad dengan terus-menerus. Akhirnya ketika pada satu saat, karena dia sangat menghargai, terus mengikutin yang Buddha itu, mengikuti kemana-mana. Pada satu saat dia melihat, waduh di depan itu ada becek itu. Becek ada sekitar 1 meter. Kalau Sang Buddha jalan sana, nanti pasti jubahnya kena itu airnya. Dia kasihan, dia tidak mau membuat Sang Buddha dikotori oleh air, dia menjatuhkan diri, merobohkan sebagai jembatan. Nah, jembatan supaya Sang Buddha bisa melalui, dia bertekad. Kalau memang aku bisa jadi Buddha yang akan datang, silakan Buddha menginjak diriku sebagai jembatan dan
merestuin kalau saya akan jadi Buddha. Jadi dengan demikian itulah dikatakan siapapun juga setelah kita pahamin, Sang Buddha mengatakan di dalam tiap-tiap individu itu sudah ada sifat-sifat kebudaan di dalam diri kita. Karena Buddha itu ada macam-macam. Ada sama Sang Buddha dan Sawaka Buddha. Apa itu penting? Nah, sama Sang Buddha itu dia mencapai pencerahan agung dengan atas usaha beliau sendiri. Sawaka Buddha itu adalah beliau yang mengikuti cara Sang Buddha yang telah mencapai, diikuti caranya, jadi mencapai pencerahan juga. Oke, apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Maka itu Sang Buddha itu otomatis, beliau itu kan sudah melihat begini, dia meramalkan nanti kamu akan menjadi Buddha yang bernama ini. Nah, ketika dia diramalkan saat itulah yang dikatakan beliau menjadi bodhisattva yang sesungguh-sungguhnya. Pasti nanti akan menjadi Buddha yang akan datang. Kalau kita ini belum pernah diramalkan oleh Sang Buddha, kita bertekad jadi Buddha yang akan datang, ya belum tentu bisa mencapai. Tapi kapan ketemunya Sang Buddha, Bante? Maka dari itulah jadi istilahnya kita sekarang jangan membayangkan bahwa kita ini adalah akan menjadi calon Buddha yang akan datang, itu terlalu menyombongkan diri. Ya. Jadi kan kita harus terima lebih baik aku jadi siswanya Sang Buddha lah, ya, mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh Sang Buddha supaya kita mendapatkan pencerahan saat ini juga. Itu. Jadi sebenarnya apa yang dikorbankan bodhisattva dalam kehidupan ini, Bante? Sesungguhnya dia itu harus melalui proses lahir dan mati berulang-ulang yang sangat panjang. Dikatakan 4 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Dalam lahir dan mati berulang-ulang seperti itu sangat panjang. Maka dari itu kita juga tidak paham tepatnya itu bagaimana, apakah itu kita harus melalui 4.100.000 kali kelahiran yang harus kita alamin terus-menerus, bagaimana kita selalu berdana, menjaga sila dengan baik, penuh cinta kasih, semangat, tekad yang kuat, bagaimana mengembangkan konsentrasi, bagaimana mengembangkan kebijaksanaan, bagaimana membersihkan batin dan pikiran kita secara terus-menerus untuk menjaga keseimbangan batin ini. Jadi itu banyak faktor, 10 hal yang harus disempurnakan di dalam diri kita masing-masing. Itulah ketika dia menjadi bodhisattva ini, otomatis dia ada 30 yang disempurnakan, 10 ini yang biasa, yang menengah, dan yang tertinggi. Jadi 10 ada yang biasa, menengah, dan yang tinggi. Maka itulah yang dikatakan ada 30 paramita yang disempurnakan. Kita ini cukup 10 aja. Hafal nggak, Bante? Ya sama seperti itu. Dana paramita, ya toh. Jadi ini sifatnya ya? Ini juga sifatnya seorang bodhisattva? Ya, suka beramal, suka berdana, suka memberikan. Lalu sila kita juga dijaga, cinta kasih kita dikembangkan, tekad kita, kesabaran kita, ya toh. Jadi keseimbangan semangat dan terus kebijaksanaan, kebersihan dan keseimbangan batin, itulah dikembangkan terus. Jadi dengan demikian inilah kita tahu apa yang harus diproses di dalam diri kita masing-masing untuk dijalankan dalam kehidupan ini, baru kita bisa menemukan yang namanya kebudaan akan bisa kita capai. Kalau kita tidak ada yang dijalankan sama sekali, cuma jaminan masuk surga, sesungguhnya itu hanya khayalan lah. Seolah-olah tidak usah jalan apa, percaya yang masuk surga. Kan, jadi dunia ini sepi, tidak ada aktivitas yang positif. Gitu? Iya, Bante. Itu sayang sekali lah. Tapi kalau sama semua kesadarannya, nggak ada dinamikanya juga kehidupan ini. Iya, Bante, sebenarnya apa sih beda bodhisattva dengan arahat? Jangan dijawab dulu. Baik, Pemirsa Dhamma TV, ada tingkatan-tingkatan di dalam kesadaran manusia di sini. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini.
Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan tentunya dengan narasumber kita Bante Dhamma Vicayo Mahathera tentang apa dan siapa Bodhisattva. Baik, tadi pertanyaan yang terpotong Bante. Apakah sih sebenarnya beda dari Bodhisattva dan Arahat? Bodhisattva itu adalah mereka calon yang mau mencapai pencerahan agung dengan sempurna. Bodhisattva. Tetapi arahat adalah mereka yang sudah menyempurnakan calon-calon bodhisattva ini untuk menemukan kebudaannya. Dia sudah mencapai kesucian, kemurnian, dan pencerahan agung dalam batin mereka masing-masing. Tetapi dia dulunya juga bodhisattva, calon mencapai pencerahan itu. Dan dia sudah menyempurnakan 10 paramita, akhirnya ke-10-nya sempurna, tercapailah pencerahan agung itu. Batin dan pikirannya sudah sempurna. Maka dari itulah yang dikatakan latihan-latihan dari 10 latihan itu ternyata bukan sekedar diucapkan. Bagaimana kita beramal, bagaimana kita menjaga sila kita, bagaimana kita melepaskan sifat keduniawian kita, bagaimana tekad kita, cinta kasih kita, bagaimana perjuangan kita, usaha yang sungguh-sungguh ulet, lalu bagaimana kita melakukan meditasi sehingga bisa menjaga keseimbangan batin kita yang secara terus-menerus untuk bisa membangkitkan kebijaksanaan kita. Dari semuanya kalau 10 faktor ini disempurnakan dengan sempurna, otomatis mereka akan mencapai kesempurnaan itu. Tetapi kalau ini kita bodhisattva, dia masih menjalankan, ya toh? Berusaha menyempurnakan 10-10-nya, tapi karena ini dia untuk menjadi bodhisattva yang tertinggi, dia 30. Wah, aku masih 10, tambah lagi yang menengah, tambah lagi yang tertinggi, ya itu dah. Jadi terus. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan makin lama dia mau mencapai tingkatan yang tertinggi itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Sehingga Sang Buddha itu melihat dengan mata batin. Untuk mencapai kebudaan itu sendiri ada 3 macam. Ada yang dikatakan panyadika seperti Buddha Gautama. Dia menekankan kebijaksanaan itu sebagai sumber utama, dia cepat sekali mencapai kebudaan, membutuhkan 4 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Ada lagi yang dikatakan kanti dika. Jadi dia membutuhkan kesabaran untuk bisa mencapai kebudaan itu, dia butuh waktu 8 asangkya kapa. Nah, yang paling tinggi adalah wirya dika, semangatnya yang sangat-sangat tinggi dan berkobar-kobar dengan penuh semangat. Dia membutuhkan waktu yang sangat lama. 16 asangkya kapa dan 100.000 kapa. Jadi ini berbeda-beda waktunya. Jadi wajar Buddha kita usianya rata-rata seharusnya 80 tahun. Yang ini, yang menengah ini nanti 30.000 tahun. Sedangkan yang ini, dia nanti waktu manusia itu usianya 80.000 tahun. Jadi manusia? Ya. Jadi nanti yang akan datang, Buddha Maitreya kita lahir pada waktu zaman manusia usianya sudah tinggi-tinggi, 80.000 tahun. Wow. Jadi dengan demikian ini apa yang dilihat dengan mata batin Sang Buddha, dia jelaskan secara detail semuanya. Tetapi ini bagi kita belum terlihat. Tetapi di zaman Sang Buddha itu banyak para biku yang punya kemampuan yang sama dengan Sang Buddha, bisa memantau apa yang Sang Buddha katakan itu betul. Tapi kita sekarang ya wis percaya wae lah, ya toh? Karena belum, katanya nggak boleh percaya aja. Ya karena kita belum bisa melihat, tapi ini tidak penting mau percaya oke, tidak percaya nggak apa-apa. Jadi kan hanya seperti itu. Jadi dengan demikian itu sekedar diketahui. Tahu aja lah, ya. Ini ada kisah begitu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan semua itu membutuhkan kesempurnaan. Maka dari itu kita bersama-sama, ayolah sempurnakan diri kita masing-masing, perbaikin terus. Ucapan kita, tingkah laku kita, cara berpikir kita diperbaiki, lebih maju, lebih berkembang, lebih baik. Jangan tambah lama tambah bobrok, tambah lama tambah rusak, tambah lama tambah jelek. Itu kita akan jadi sampah masyarakat nanti. Jadi itu latihannya setiap hari, setiap waktu loh Pak Bante?
dengan segala macam apa yang kita temui dalam sehari-hari itu harus benar-benar dalam kondisi yang sadar itu tadi ya. Ya itulah jadi istilahnya kan, itu kan kita harus memiliki aktivitas yang selalu positif. Jangan aktivitas yang selalu negatif. Jadi itu sangat-sangat menyusahkan diri sendiri dan menyusahkan yang akan datang kita sendiri. Di alam-alam dewa apa juga ada negatif Bante? Jadi berpikir negatif gitu. Otomatis karena alam dewa itu kan dia masih belum suci. Oh gitu ya, masih ada dualitas negatif ada positif iri, ya? ada benci juga ada. Maka dari itulah yang dikatakan di alam dewa itu masih belum pasti dia pasti bahagia terus. Karena ada cerita, ada Sudama, Dewa Sudama. Bukan yang Sadana kan? Sudama diikutin oleh 1000 bidadari. Wow, beneran dong berarti bidadari itu, nggak 73 loh, 1000 loh Bante. 1000 ini, 1000 bidadari. Jadi dari 1000 bidadari ini, mereka tiap hari itu berhappy riak. Ada taman yang indah, macam-macam dia berhappy riak sana. Dia bisa terbang, bisa main apapun juga. Hanya 500 berterbang di atas, dari bunga-bunga itu diambil, dilempar. Yang bawah ambil, ayo kamu bisa dapat berapa banyak, ayo kita berhappy ria, kan seperti itulah. Akhirnya pada satu saat sedemikian lama, tahu-tahu yang 500 di atas itu hilang pas. Yang di bawah pikir, oh kamu mau umpet-umpetan ya, ayo aku cari pasti ketemu. Kamu mau berumpet di mana? Cari sini. Sudah berapa jam nggak ketemu? Dia bingung, kok hilang yo? Nang di ini, aku nggak ketemu nih. Laporan ke atasan Sudama, bidadari yang 500 itu hilang, bojomu hilang 500. Separuh ya. Hah? Hilang kemana? Aku juga nggak tahu, tolong kamu lihat dengan mata batinmu kemana dia. Oke, ayo kita diam duduk meditasi bersama. Dilihat, hah? Masuk ke alam sengsara, menderita. Lalu mereka semuanya, ayo kita bersama-sama melihat nanti kita kemana sesudah ini. Dilihat kita semua juga sama di alam yang sengsara itu. Jadi bukan berarti di alam surga itu kekal abadi pasti bahagia terus. Tidak. Bisa berubah cepat sekali, saat itu langsung sengsara. Nah, dia melihat kenyataan itu kan sedih juga. Bojoku 500 melbunang alam-alam sengsara. Gak lama lagi aku juga masuk ke sana. Katakan 7 hari lagi. Oh, kita juga ketar-ketar. Aduh, menderita lu aku. Takut pasti toh? Ya, sudah menderita itu. Iya, pasti takut dan menderita. Hanya dia tanya ke sini, tanya ke sana, karena Raja Dewa tanya. Raja Dewa hanya kamu tanya aja Sang Buddha yang ada di Citawana itu. Turun, tanyakan kepada beliau. Lalu dia tanya, bagaimana kita bisa menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran serta khawatir yang luar biasa supaya kita tidak masuk ke alam yang sengsara itu. Bagaimana caranya? Kita harus mengendalikan keenam indera kita, latih meditasi dengan kuat dan kokoh, kembangkan vipassana dengan sungguh-sungguh, memisahkan semuanya dengan tepat, masuk di mana letaknya, bebas dari penderitaan, letakkan di situ dengan sekuat-kuatnya, kita akan terbebaskan dari semua itu. Diikutin kata-kata Sang Buddha, masuk, sadar sepenuhnya, dia mencapai kesucian pertama. 500 dengan Sudama itu mencapai kesucian pertama, itu langsung menutup alam sengsara, dia bisa berlanjut di alam bahagia itu. Berlanjut berapa lama lagi ya, mungkin sekarang masih ada di situ. Mungkin kalau kita cerita tahu-tahu sudah dengan, oh ceritono aku ya lagi ngerasani aku. Iya, mau ikut nih gitu. Nggak gitu ya. Itu kalau diceritakan begitu ya Bante ya. Oh, jadi di surga-surga itu pun masih ada nafsu juga ya, masih ada negatif dan positif juga. Nah, apakah ada persamaan atau perbedaan konsep dalam Bodhisattva menurut aliran agama Buddha di Theravada atau Mahayana di Bante? Yang namanya itu kalau konsep-konsep ini kan Mahayana maupun Theravada
Otomatis kalau dari Theravada kan kita berdasarkan apa yang Sang Buddha ajarkan. Oke. Nanti kita lanjutkan. Nah, kembali kita lanjutkan, baik. Baik, apa perbedaan antara Bodhisattva di aliran Theravada dan Mahayana? Baik, kita akan jelaskan setelah saat ini. Ya, baik pemirsa Dhamma TV, kita lanjutkan pembicaraan kita mengenai Bodhisattva. Nah, Bante, apakah ada persamaan atau perbedaan konsep definisi Bodhisattva menurut aliran dalam agama Buddha yaitu Theravada dan Mahayana? Tapi mohon dijelaskan dulu alirannya kok beda ya? Kenapa kok ada Theravada dan Mahayana? Ini bedanya apa nih Theravada, Mahayana? Ya, sesungguhnya semuanya kan bersumber daripada Sang Buddha. Namanya manusia tetap manusia. Sekarang kalau kita ikut di Theravada, saya masih permulaan, masih junior ya. Kapan kita bisa langsung jadi pemimpin? Kan tunggu lama. Secara hierarkinya kan harus begitu, dari atas ke turun ke atas. Kita masih begitu tinggi, saya sulit. Akhirnya lebih baik aku jadi aja buat cabang baru, langsung jadi pemimpin toh. Jadi kalau dilihat-lihat gitu. Itu semuanya mengapa terjadi demikian, karena dia mengharapkan dia bisa langsung memimpin lebih tinggi, jadi pemimpin saat itu juga, karena dia punya ide yang mungkin dianggap cemerlang lah, hebat lah, bisa ngarang macam-macam itu. Akhirnya dia jadilah yang seperti itu. Maka dari itu sesungguhnya kalau dilihat-lihat, baik Mahayana maupun Theravada, yang terpenting sama-sama menekankan harus memahami 4 kesunyataan mulia itu. Kalau di dalam 4 kesunyataan mulia ini, otomatis dia juga harus memiliki jalan 8 jalan utama itu yang ditekankan. Kalau selama ini ditekankan semua dijalankan, ya udahlah, mau Mahayana, Theravada silakan lah, gitu. Ya. Tetapi kalau mereka mau ada tambahan ini, tambahan itu sampingan, bukan inti yang terpenting. Maka dari itu yang kesamaannya ke situ aja lah. Perbedaannya nanti sudah tidak perlu membicarakan perbedaannya, karena perbedaannya satunya vegetarian, satunya non vegetarian gitu aja. Gitu. Jadi dengan demikian kita diberikan kebebasan mau pilih yang mana. Maka dari itu dengan demikian ya kita harus to the point, inti poinnya yang sama itulah yang kita ambil. Jadi kalau inti yang lainnya yang berbeda-beda, satunya menekankan bodhisattva, satunya menekankan arahat, ya sudah, mau jalan yang mana? Mau jalan ikut bodhisattva, ternyata mereka juga tidak semuanya menjalankan dengan sungguh-sungguh. Kalau dia bodhisattva, otomatis 10-nya itu harus disempurnakan toh. Suka beramal, membantu, berbuat baik, terus tidak pernah berhenti. Jadi terlihat bahwa mereka mau menjalankan bodhisattva citanya. Tetapi yang mau menjalankan arahatnya, yaitu mereka silanya dijalankan, meditasi diperbanyak, kebijakan ditingkatkan. Nah itulah yang akhirnya ini yang bodhisattva begini, yang arahat begini. Jadi itulah yang dikatakan yang dari Theravada itu to the point, langsung berjuang untuk menemukan pencerahan agung yang sempurna itu gimana. Sedangkan yang ini masih berusaha untuk mengembangkan jalan untuk mencapai kesempurnaan itu. Tetapi hanya masih menjalankan ini, bukan tujuan yang utama yang paling sempurna. Jalannya ini masih dijalankan gitulah. Yang ini sudah jalan yang mau dituju to the point. Oke, langsung gitu ya. Iya. Jadi apakah yang di Mahayana itu banyak ritual-ritualnya, Bante? Bisa dikatakan begitu karena dia itu kan memancing supaya kita banyak berbuat baik sebanyak yang bisa kita lakukan. Maka itu perbuatan baik yang paling gampang, free of charge kan, baca paritah, ritual ini, ritual itu kan banyak, itu yang bisa dilakukan. Jadi dengan inilah yang dikatakan pancingan-pancingan tanpa mereka sadarin, itulah kita hanya dipancing untuk berbuat baik sebanyak yang bisa kita lakukan. Oke, jadi tidak semua orang ya bisa langsung gitu ya Bante ya, ternyata masih perlu kembangan, ada kembangan. Apa masih ada dewa-dewa juga yang di ini kan, di Mahayana? Ya semuanya sama lah, semuanya sama, di Theravada juga ada juga, tetapi kan bisa dikatakan dewa-dewa itu hanya sebagai bukan tujuan utama, tetapi sebagai akibat
karena belum mencapai yang tertinggi, untuk sementara istirahat dulu lah, berhappy ria sebentar, ya. Berhappy di sana, nanti kapan lagi kembali lagi dilanjutkan lagi cita-citanya, itu aja. Banyak shelter ya, banyak ternyata ya, gak langsung jablas, gak mungkin ya Bante langsung gitu, itu gak mungkin ya, berarti memang harus. Ya bukan mungkin atau tidak mungkin, kan kita juga tidak tahu, semua itu tergantung 10 paramita kita ini sudah sempurna semuanya atau belum. Kalau belum kan masih separuh, ya dilanjutkan lagi toh. Nanti separuh ini, oh masih 70%, dilanjutkan lagi. Oh masih 90%, dilanjutkan lagi 10%, 100%, gitulah. Jadi dengan demikian kita tidak tahu sudah seberapa banyak persentase yang kita jalankan. Maka dari itu Sang Buddha yang menekankan, jalankan aja 8 jalan utama ini dengan sungguh-sungguh. Ya, itu sediakan waktu 24 jam, banyak berdiam diri, menganalisa, menyelidiki, melihat semuanya itu anicca, dukkha, anatta, anicca, dukkha, anatta dengan jelas dan terang, akhirnya tetap putus, tidak perlu pusing, sempurna atau belum, yang ini aja diperbaiki semuanya. Ya, di situ memahami hakikat. Jadi kalau menurut saya memahami sebab akibat kronologis suatu kejadian itu secara cepat. Jadi kalau pengalaman saya, yang nggak tahu benar apa enggak Bante. Nah, Pancasila Buddhis itu termasuk di mana tuh? Kalau yang di 8 jalan utama ini, di jalan apa ini? Ya itu jadi permulaannya, dasarnya. Dasarnya jadi, ya itu ya. Sila itu adalah tata kelola cara ucapan dan tingkah laku yang benar dan baik. Jadi kita akan melihat orang itu beragama atau tidak bukan dilihat KTP-nya. Lihatlah ucapannya. Ucapannya benar dan baik, oh dia punya agama dalam ucapannya. Tingkah lakunya benar dan baik, dia juga punya tingkah laku. Agama dalam tingkah lakunya. Tetapi kalau ucapannya jelek, tingkah lakunya jelek, ngaku beragama pula, dia tuh agama palsu. Ya itulah aja. Jadi kita harus hati-hati, tahu ini palsu atau ini asli gitu ya. Oh dia palsu, oh itu asli. Nggak usah terlalu banyak cincong. Oh dia pakai jubah seperti biku ini, tapi omongannya fitnah sini, jelekin sana, caci maki situ. Palsu juga. Jadi kita tahu, oh biku ini biku palsu, ini ngomongnya soal elek terus gitu. Jadi kita nggak usah lihat dia KTP-nya apa, jubahnya apa, nggak usah. Tahu dari ucapannya, tingkah lakunya. Kalau dia ucapannya benar terus, yang baik terus ya, oh bisa diterima. Tapi kalau terkadang melencong ya bisa aja. Kok ngomong gitu ya? Gitu. Oke, sepakat. Jadi kita membedakan antara yang asli dan palsu itu dari apa yang dia keluarkan ya. Ya itulah kalau yang dia mendamaikan, dia mengajak kebaikan, itu sesuatu yang asli gitu ya. Ya seperti itulah. Palsu itu ngajakin perang kanan kiri gitu itu Bante. Ya begitulah. Jadi kita sekarang harus tahu banyak kelompok-kelompok tertentu yang selalu menghujat, memfitnah. Jadi kita harus tahu itulah mereka yang beragama palsu. Tetapi kalau yang selalu bicara yang positif, ayo bareng-bareng lah. Memperbaiki jalan lah, memperbaiki hutan lah, memperbaiki lautan lah, membersihkan sungai lah. Itulah bagus. Jadi itulah yang harus dijalankan bersama. Gitu aja. Betul. Kok yang palsu juga kok banyak pengikutnya, saya heran Bante. Kenapa? Apakah sama-sama palsu atau melenceng jalan pengikutnya? Begini, Sang Buddha katakan bagaikan tanduk kerbau dan buluh kerbau. Yang bisa masuk alam-alam bahagia itu seperti tanduknya kerbau. Yang masuk di alam-alam sengsara itu seperti bulunya kerbau. Jadi dengan demikian ya, kalau dilihat, waduh, 2 banding 2 juta itu ya dok. Iya. Jadi sing elek lebih akeh, yang jelek itu lebih banyak. Jadi yang bagus itu sangat sedikit. Karena yang jelek itu dibayar. Kamu ngomong sing elek-elek ya, lakukan yang ini, yang jelek-jelek dibayar. Sing api-api, lu aku nggak dapat duit tuh. Suruh kerja nggak dapat duit ya nggak mau lah, nyapu ngepel nggak dikasih duit nggak mau gitu. Seperti itulah. Bante ini kalau ngedikan nyelip-nyelip gitu. Jadi yang palsu itu biasanya dibayar untuk menjadi provokator ya Bante. Nah seperti itulah. Bahasanya gitu ya Lukas ya Bante. Oke, jadi itu tadi ternyata lebih banyak orang yang nggak benar lah istilahnya, belum benar. Karena apakah itu mungkin karena di bumi ini adalah tempat penggodokan apa gimana? Kok lebih banyak yang nggak benar Bante? Begini ya,
Kalau kita lihat-lihat dari kita baca dari mereka itu, kalau mereka logikanya tidak main ya itu jadi dia rendah cara berpikirnya. Baik. Waduh, ini saya agak sedikit majlep nih ketika dikatakan IQ-nya mungkin lebih ke arah olah rasa, Bante. Orang Indonesia lebih sensitif, baperan. Baik, kita bahas setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan di segmen terakhir ini seru nih kayak ini. Bante, ini menyangkut bahwa apakah pertanyaan saya tadi, apakah memang di bumi ini adalah tempat penggodokan gitu loh, sehingga lebih banyak orang-orang yang memang belum mencapai kesadaran. Kayak tadi kan dibandingkan dengan yang sadar dan belum sadar itu kan seperti ibaratnya dua tanduk kerbau dan bulu kerbau. Kok cek buah kayak kan berarti Bante 2 banding 2 juta loh Bante. Makanya itu yang kita harus tahu bahwa alam kehidupan itu ada macam-macam. Bisa juga mereka itu dari alam yang rendah, apakah dari alam binatang, alam persetanan, habis dari alam neraka, energi negatifnya itu mereka habis, tahu-tahu mereka masuk jadi manusia. Naik jadi gitu otomatis ya? Dia kelihatannya naik, wujudnya. Tapi ini energi pikirannya kan masih di alam-alam setan, alam-alam binatang, alam-alam neraka. Dia kan rendah sekali pikirannya. Itulah menyebabkan dia punya IQ yang rendah. Maka dari itulah dengan demikian ya kalau kita memahami ini ya marilah kita mulai sekarang jangan menjadi manusia satera jano, badan manusia tapi pikiran kita seperti di alam binatang. Jangan pula kita menjadi manusia peto, jadi batin kita seperti di alam setan kelaparan. Kita juga manusia narako, batin kita seperti di alam neraka yang sering marah-marah, benci sini, benci sana. Otomatis itu akan terlihat bahwa kita ini memancarkan energi kebencian, kita di alam neraka. Memancarkan keserakahan, kita di alam peta setan kelaparan. Memancarkan kebodohan, membodohin orang untuk berbohong dan macam-macam, kita di alam binatang. Maka dengan demikian ini, lihatlah apa yang kita lakukan, yang mana yang kita lakukan. Oh, kita condongnya kebencian kita sebarkan, bagi kita di alam neraka. Keserakahan yang kita sebarkan karena masing-masing hanya ingin dapat duit. Dia jadi alam setan kelaparan. Kalau masa bodoh sudah tidak peduli, tidak ada tata kelola apa-apa, tidak ada hukum apa-apa. Yang penting aku dapat. Ini mau menang sendiri seperti alam binatang. Seperti itulah kenyataan-kenyataan seperti itu. Lihatlah ke dalam diri kita apa yang kita lakukan. Oh ternyata kita memang seperti itu. Berarti IQ kita memang rendah. Gelombang pikiran kita rendah, mengikuti alam-alam yang rendah, cara berpikir yang rendah, yang dilakukan juga rendahan. Maka dari itu kita harus hati-hati. Jadi dengan demikian ini, bukan kita menghina ini atau menghina itu, tetapi kita berbicara kewajaran sesuai dengan kebiasaan gelombang pikiran kita dari alam mana asalnya tadi. Seperti itulah kondisi batin dan pikiran kita. Kalau kita dari alam rendahan, kita sekarang punya cara berpikir yang begitu rendah dan kurang bermutu. Ya, inilah yang saya suka dari ajaran Buddhism, Bante. Jadi terjawab gitu loh, bahwa ternyata manusia itu memang kesadarannya berlevel-level ya, ternyata. Dan itu bisa dijelaskan gitu, karena mereka memang dari alam-alam yang rendah gitu. Dan kita ketemuan nih di bumi nih gitu kan, ketemuan dengan berbagai macam, sehingga kita nggak bisa menghakimi gitu bahwa dengan ketidakmengertian kita gitu loh. Jadi kayak misalnya kasus-kasus yang terjadi yang kemarin, bukan orang bodoh gitu, tapi bisa terjerumus ke dalam sesuatu yang rendah kan sebenarnya. Itu kenapa Bante kok kepleset gitu loh, kayak orang yang turun tangga gitu ya, turun jurang gitu, gimana tuh? Karena kita jujur saja, karena mereka itu orang yang super sibuk dan menganggap bahwa kedudukan perempuan, harta itu yang dikejar terus. Karena itu very important. Tetapi lupa untuk memperkaya batin dan pikirannya. Karena dia terjerumus ke hal yang dianggap paling penting, dia tergeser ke sana. Terseret ya, terseret arus gitu ya. Otomatis.
Maka dari itu dia tidak pernah baca parita, tidak pernah meditasi. Otomatis siapapun juga kalau tiap hari baca parita meditasi, sudah ada ingatan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina. Otomatis semuanya yang ini mereka lakukan. Ya, ya. Nah, otomatis kalau kita Pancasila itu ditekankan tiap hari kita mengucapkan parita itu ditekankan. Jadi dengan demikian otomatis mereka akan menghindar apa yang kita tekad gitu, setiap pagi dan malam itu. Maka dengan cara seperti inilah yang dikatakan orang beragama itu harus mengsugesti diri kita bagaimana kita menjalankan dengan tepat arah, tepat guna yang harus kita jalankan. Seperti kita kata hudang sarang kacami, aku berlindung di dalam kebijaksanaan, kesucian, kesadaran, kesempurnaan di dalam cara berpikir yang seperti itu. Dhammang sarana kacami, aku berlindung di dalam kebenaran, mengendalikan keenam indera ini dengan tepat arah, tepat gunanya, tepat manfaatnya supaya aku dapat hening, damai dan bahagia. Bukan mencari sasaran-sasaran yang membuat kita mengotorin batin dan pikiran kita. Nah itu, jadi keenam indera ini sebagai dhamma. Kalau kita bisa menjalankan ini, kita dapat perlindungan yang aman dan selamat. Kalau kita menyimpang dari ini, kita tidak aman, tidak selamat. Jadi bukan Sang Buddha yang menyelamatkan kita, yang membuat kita celaka, bukan. Tetapi kesalahan kita di dalam mengendalikan keenam indera kita. Kalau kita tidak terkendali, itulah akan hancur. Maka dari itu yang dikatakan, jalan menuju kehancuran itu sudah dijelaskan oleh Sang Buddha. Siapapun juga yang terikat dengan perempuan, terikat dengan harta, terikat dengan kedudukan, sulit untuk bisa maju di dalam spiritual mereka. Ya. Iya betul tuh Bante. Jadi memang harta, tahta, wanita. Tapi wanita itu laki-laki. Iya pria. Iya gila. Cinta gitu ya Bante ya. Ya ini kejaran Bante pernah mengatakan bahwa ini adalah kejaran hidup yang sebenarnya wajar gitu loh. Dikejar-kejar oleh manusia gitu kan. Karena memang itulah yang dikatakan kita tidak tahu jalan kemerosotan yang mereka jalankan. Kalau mereka tahu itu jalan kemerosotan, mereka akan menghindar dari semua itu. Gitu aja. Berarti ada yang mengatakan begini, kalau ada orang baik terus meninggal, oh pantes dia itu karena baik, maka dia cepat meninggal. Bener nggak sih Bante? Orang baik itu cepat meninggal? Ya enggak juga toh. Kalau dikaitkan dengan hukum karma ini loh, sebab akibat gini loh. Ya enggak seperti itulah. Istilahnya dia baik itu pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia meninggal karena memang satu bisa juga karena karmanya habis. Usianya memang habis. Atau ada karma buruk tertentu yang dia lakukan dalam kehidupan lampau harus mereka membayar saat itu. Nah itu kematian akan bisa terjadi. Oh gitu ya, malah bukan karena orang baik ya, belum tentulah gitu ya Bante. Kalau kita lihat para bante-bante yang sampai 80-90 tahun banyak. Kan mereka juga baik, orang baik. Ternyata usia panjang juga. Jadi rumusan itu tidak tepat teman-teman Dewa TV ya. Kadang-kadang kan begitu tuh, menghibur diri sendiri sih sebenarnya. Nanti itu kita akan bahas masalah itu. Bante waktunya sudah 3 menit. Mungkin Bante di sini bisa menjelaskan sekilas tentang siapa yang termasuk bodhisattva dan apakah Siddhartha Gautama juga pernah menjadi bodhisattva, kemudian ditutup dengan kesimpulan Bante. Monggo. Ya otomatis siapapun juga yang mencapai kebuddhaan, dia harus mengalami calon Buddha atau bodhisattva, makhluk yang mencurahkan energi pikiran untuk mencapai pencerahan agung, seperti di waktu Buddha Dipankara, calon Buddha ini terlahir sebagai Sumedha, pertapa Sumedha yang punya kesaktian yang luar biasa, tetapi dia tidak punya tekad untuk mencapai kesucian pada saat itu. Dia hanya bertekad, aku mau menjadi seperti Buddha Dipankara. Akhirnya dia bertekad saat itu dan diramalkan oleh Sang Buddha otomatis. Itulah yang dikatakan, semenjak itu dia dikatakan bodhisattva yang harus menyempurnakan 30 macam paramita. Sedangkan kita ini sebagai manusia, marilah kita bersama-sama menyempurnakan 10 paramita supaya kita menjadi calon Buddha. Dalam arti kata menjadi sawakah Buddha di dalam batin dan pikiran kita. Maka dari itu kita sebagai manusia
ikut andil bagaimana menciptakan dunia sekitar kita seperti surga, itu juga tergantung kepandaian kita dalam ucapan dan tingkah laku kita, mata pencaharian kita yang benar dan baik, supaya kita bisa tenang dan damai. Jangan lupa setiap saat bangkitkan energi positif, selalu ucapkan Buddho, Buddho, Buddho. Di mana ada pikiran positif, disitulah ketenangan dan konsentrasi akan terbentuk. Sumber kebahagiaan kita ciptakan bersama. Akhirnya disitulah yang dikatakan pikiran-pikiran benar akan kita munculkan. Arah pikiran benar juga kita tujukan. Otomatis kita berusaha untuk membebaskan dari semua penderitaan. Karena Sang Buddha katakan, di mana munculnya pikiran positif, disitulah sumber kebahagiaan muncul di dalam diri kita. Jangan lupa ucapkan secara terus-menerus Buddho, Buddho, Buddho. Sadar sempurna, sadar sempurna, sadar sempurna di dalam batin dan pikiran kita. Disitulah yang dikatakan jalan untuk mencapai pencerahan agung akan bisa kita capai bersama, bila mana tiap detik, tiap menit, tiap jam kita selalu hanya bangkitkan Buddho setiap saat. Seperti itu pasti jamin kebahagiaan akan menjadi milik kita bersama. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante. Nyon sewu Bante, paramita tadi artinya apa Bante? Kesempurnaan. Oh, kesempurnaan, luar biasa nih buat teman-teman yang punya nama paramita. Itu sebenarnya adalah sebuah doa untuk mencapai kesempurnaan. Dan bisa untuk belajar di Buddhism mengenai makna-makna dari kata-kata itu. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya kita telah mendapat informasi, pelajaran yang berguna di kesempatan kali ini. Saya Satna Dewi, peserta kru Dhamma TV, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di lain waktu. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Suki Hotu, Namo Buddhaya.